Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami berkenaan dengan modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Dalam hal ini sebagai fasilitator adalah Bapak Ayi Nasruddin dan pengajar praktik kami adalah Ibu Yeni Nuraini. Dan kami merupakan kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Taufik Masudiantara, Ibu Yesi, Ibu Ana, dan Ibu Ria. Setelah kami cermati video dari skenario pembelajaran yang di SD, ada beberapa hal yang kami temukan, yaitu pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, dan bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Dari pertanyaan pertama ini, kami telah mendiskusikan beberapa hal, yaitu berkenaan dengan kebutuhan yang dipenuhi oleh guru tersebut. Yang pertama adalah kesiapan belajar, kemudian minat belajar, dan profil belajar murid. Jadi ketiga kebutuhan murid telah dipenuhi oleh guru tersebut. Dengan cara yang pertama, untuk kesiapan belajar, guru tersebut membuat kelompok berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Dalam sesi membaca, jadi guru tersebut membuat kelompok berdasarkan kemampuan membacanya. Kemudian dalam kebutuhan minat belajar, guru tersebut menyampaikan tujuan pembelajaran, diberikan kebebasan dalam memilih pekerjaan mana yang akan dituntaskan lebih dahulu. Ini adalah salah satu indikator bahwa guru tersebut telah memenuhi untuk meningkatkan minat belajar murid. Kemudian profil belajar murid ini juga ditingkatkan oleh guru tersebut dengan menyiapkan media pembelajaran yang beragam, seperti membuat kartu, poster, video, dan sebagainya. Strategi pembelajaran berdiferensi apa yang digunakan? Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Pak Dermawan menyiapkan materi pembelajaran di beberapa media seperti artikel, buku, komik, kartu-kartu pertanyaan, poster, dan video. Kemudian selanjutnya yaitu berdiferensiasi proses. Pak Dermawan mempersiapkan daftar kegiatan yang lengkap beserta instruksinya, misalkan membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya, mengamati poster, diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Ini merupakan diferensiasi proses. Kemudian diferensiasi proses selanjutnya ditunjukkan ketika Pak Dermawan mendatangi setiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalkan menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian didisplay di depan kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan kepada murid. Ini merupakan bentuk diferensiasi proses. Dalam kegiatan ini terlihat bahwa Pak Dermawan memenuhi kebutuhan murid dengan profil belajar murid, yaitu dengan menyampaikan melalui visual, audio, dan kinestetiknya. Kemudian juga diferensiasi produk, di mana Pak Dermawan untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk anak-anak yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Sedangkan untuk anak-anak yang berkemampuan tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seseorang. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih detail
dan lebih sulit. Kemudian, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Dalam hal ini, Pak Darmawan melakukan penilaian formatif. Ini terlihat ketika Pak Darmawan berkeliling di setiap kelompok dengan kegiatan observasi, mencatat perkembangan murid saat berkeliling kelompok. Kemudian Pak Darmawan juga melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang, yaitu dengan menilai murid-murid yang kemampuannya kurang, kemampuan sedang, dan kemampuan tinggi dengan melakukan penilaian diferensiasi produk. Demikianlah pemaparan dari hasil kelompok diskusi kami berkenaan dengan skenario pembelajaran di SD yang dilakukan oleh Pak Darmawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.